Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin, ngomongin Inter. Kali ini kita bahas Inter Milan update-update aja. Oke, nggak ada bahas pertandingan. Ada dong, karena ada ini. Ternyata pertandingan Inter lawan Roma itu masih ada kelanjutannya. Inter kena denda. Tapi bukan karena soal peluit-peluit itu, melainkan karena ada ini kayak apa ya, yel-yel yang menghina Lukaku. Nah, ini kena denda 5.000 euro. Wih, lumayan ya. Yang menariknya, ternyata Roma juga kena denda. Bahkan lumayan gede, dendanya 3.000 euro. Tapi ini bukan karena dia menghina-menghina. Gak mungkin kan, karena dia yang jadi tamu ke Giuseppe Meazza. Dia kena dendanya gara-gara mendelay permainan. Waktu kick off babak kedua itu mereka telat 3 menit. Entah apa yang terjadi. Nggak tahu, mungkin nunggu Mourinho datang dari box itu ke ruang ganti apa gimana. Oke, itu sedikit saja tentang pertandingan. Nah, Lautaro Martinez. Lautaro Martinez sebelumnya dikabarkan diminati oleh Barcelona. Bahkan sampai waktu itu Messi yang katanya turut andil. Aduh, lidahku agak luka, agak susah. Jadi Messi waktu itu katanya turut mendekati Lautaro untuk join Barcelona, tapi Lautaro nggak mau. Nah, sekarang Real Madrid, dan kabarnya mereka sangat serius. Mereka mempertimbangkan Osimhen, kemudian Lautaro, kemudian ada satu lagi siapa? Siapa ya lagi satu? Nah, pokoknya mereka kan sekarang ngambil Joselu. Kepergian Benzema ini belum ada pengganti yang dianggap sepadan. Joselu sebenarnya nggak jelek, tapi untuk tim sekelas Madrid memang nggak cukup sih. Nah, Lautaro Martinez di acara Ballon d'Or itu dia menghentikan segala rumor ini. I only think about Inter, dia bilang. Saya hanya memikirkan Inter. Bahkan dia sempat bilang, aku ingin sampai selama-lamanya, bukan selamanya forever ya, maksudnya selama mungkin di Inter. Apalagi keluarga saya juga happy di kota Milan, kayak gitu bro. Dan dia juga bilang, ya happy lah tampil di 2 final yang paling bergengsi, yaitu final Piala Dunia dan final Liga Champion. Walaupun di final Liga Champion dia main bagus, cuma di final Piala Dunia kayaknya dia cuma jadi pelengkap aja. Tapi tetap aja sama-sama prestisius lah. Kemudian ini ada komentar menarik dari Adani. Kalau kawan tahu bahwa Christian Vieri dia kan punya channel yang cukup aktif ya. Aku sempat lihat channelnya, cuman channelnya ini nggak ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Italia aja. Sampai aku hari ini tadi komen, tolong sediakan subtitle bahasa Inggris. Eh, Anyway, di sini ada beberapa penggalan wawancara, bukan wawancara sih, kan mereka ngobrol ya, formatnya podcast gitu. Nah, ada nih bilang ini bahkan bukan pertandingan sepak bola. Intinya dia mengkritik habis-habisan pendekatan taktik yang dilakukan oleh Mourinho. Dan dia bilang Lukaku kemarin itu jelek itu bukan karena dipeluitin, bukan karena diintimidasi oleh supporter Inter, tapi itu lebih karena memang taktiknya Mourinho sendiri. Dan aku juga bilang ini, Lukaku tenggelam itu bukan semata-mata salah dia, tapi memang aliran bola mereka dari tengah ke depan itu macet, Pak. Kalau ada ini lebih parah lagi, it wasn't even a football game, dia bilang. Itu bahkan bukan pertandingan sepak bola, dia bilang. Jadi menurutku Lukaku adalah orang terakhir yang harus disalahkan. Dia tidak terpengaruh dengan itu yang itu. Tapi ini lebih ke rencana taktik dari Roma. Nah, ini menarik menurutku. Inter kehilangan poin lawan Sassuolo dan Bologna. Yang mana dua tim ini tidak superior dibandingkan Roma. Kamu tidak bisa bermain sepak bola jika kamu tidak berusaha. Ini dia yang ngomong. Kalau dipikir-pikir benar juga ya. Cuman yang dilupakan oleh Adani adalah Roma baru saja bermain 2,5 hari sebelumnya. Plus badai cedera. Itu aja sih faktornya. So, kalau dibilang secara tim memang mereka tidak kalah dengan Bologna dan Sassuolo, tapi ya situasi pada saat pertandingan itu kan berbeda. Nah, kemudian yang ini lagi sulit menganalisa tim ini. Yang satu melakukan segalanya untuk bisa menang, yang satu melakukan segalanya untuk tidak mencapai apapun. Si Roma maksudnya kayak aku nggak tahu, ada ini keras sekali, ini kayaknya dia juga nggak suka sama Mourinho. Next berikutnya adalah ini bener banget.
Italian media memuji Inzaghi karena dia memiliki sentuhan ajaib untuk striker. Ini dari Corriere dello Sport ya. Bahwa dia ini kayak ahli banget memoles striker itu jadi oke banget. Ini dia lakukan di Lazio waktu itu mau Immobile, kalau kawan-kawan ingat pasti Immobile di Lazio itu wah top scorer segala macam. Tapi di timnas Italia aku nggak ngeliat striker top. Tapi kalau dia main di Lazio, wah anjay, kok keren banget. Ini kayaknya memang Inzaghi. Dengan Lautaro juga dia, menurutku, ya mungkin karena pengalaman Lautaro juga ya. Tapi Lautaro di tangan Inzaghi dibandingkan dengan Lautaro di tangan Conte itu jelas lebih bagus Lautaro. Tapi sekali lagi aku bilang, mungkin ini lebih karena ya Lautaro sudah lebih berpengalaman aja. Tapi kemudian ada faktor yang tidak bisa dibantah lagi, yaitu Thuram. Di tangan Inzaghi, Thuram ini gila, ini benar-benar naik kelas. Kalau kawan gimana Thuram dulu di apa ya Mönchengladbach, nggak kayak gini mainnya. Ya tetap bagus tapi nggak kayak gini, jauh banget bro. Coba lihat di YouTube bagaimana Thuram di Mönchengladbach. Wah, kayaknya mungkin karena dia mantan striker ya. Dia ngerti kan, kalau kawan-kawan ingat aku pernah bikin konten gara-gara di apa namanya itu, gara-gara di preseason yang Thuram kayak kurang maksimal tuh, katanya ini dikasih sesi khusus bagaimana cara bermain sebagai center forward untuk si Marcus Thuram. Nah itu bahkan sampai dikasih video segala macem lah. Menurutku ini luar biasa. Aku setuju dengan Corriere dello Sport. Dan yang apa ya, kalau kawan-kawan lihat ya, Lautaro Martinez nih speednya biasa-biasa aja. Bandingan Thuram jauh banget. Kemudian power, kalau dibilang shot powernya juga nggak keras-keras banget. Kalau dibandingkan misalnya Eto'o, Adriano, Vieri, jauh banget. Kemudian kalau dibilang dribble juga, kita semua tahu dribblenya Lautaro biasa-biasa. Yang istimewa paling first touch dia itu yang bolanya kayak nempel itu. Tapi dia benar-benar bisa memoles Lautaro ini jadi, luar biasa deh. Bayangkan lagi semusim atau lagi 2 musim kalau tidak dijual. Alright, kemudian berita berikutnya tentang Acerbi. Banyak yang bilang Acerbi sama kayak Mkhitaryan ini second youth. Kayak apa ya, masa muda kedua. Kayak kalau ada orang bilang tuh puber kedua, tapi dalam hal sepak bola. Dia adalah mimpi buruk bagi semua center forward. Ini luar biasa sih. Kok bisa hebat kayak gini, aku nggak ngerti. Kenapa? Karena terus terang aku juga sempat beberapa kali ngeliat di Lazio, apalagi kalau kawan ingat-ingat gimana apa ya yang dia senyum habis dibobol sama Milan itu. Ya bagus tapi nggak sebagus itu juga. Bahkan dia itu kan rencananya cuma sekedar menggantikan Ranocchia aja. Siapa sangka dia justru bisa menyingkirkan De Vrij. Wah, luar biasa sih. Apalagi kalau kawan-kawan lihat Acerbi ini kan sebenarnya dia nggak punya speed. Mungkin salah satu pemain paling lambat di Inter Milan kalau aku bilang. Tapi ya sekali lagi center back tengah itu memang seiring dengan bertambahnya umur, semakin berpengalaman, dia bisa menebak ini mau kemana kayak gitu. Uh, Gila luar biasa. Apakah ini mungkin kalau kawan-kawan ingat, aku sempat bilang di awal ketika Acerbi baru saja join Inter, ini nggak kayak apa ya, tidak seperti orang yang baru join, kayak udah veteran, kayak udah bermusim-musim main di Inter. Mungkin juga ini ada dipengaruhi oleh karena sebenarnya dia di Lazio kan juga dia dilatih oleh Inzaghi. Mungkin loh ya. Berikutnya ini ada komentar yang menarik dari Ranocchia. Intinya dia bilang Inzaghi dan staff membuat Inter ini menjadi solid. Dan ada kekuatan inti strong core di dressing room yang membuat perbedaan. Ini kalau menurut Ranocchia, kebetulan dia kan pernah bermain dengan salah satu punggawa-punggawa Inter yang sekarang ya. Nah, menurut dia itu ada kekuatan inti kayak tulang punggung yang sangat kuat di dressing room yang membuat perbedaan. Ada Lautaro sampai Di Marco, dari Barella ke Bastoni, dan sekarang Calhanoglu juga menjelma menjadi salah satu figur inti di
ruang ganti. Kebetulan ya Hakan kan ini sudah musim keduanya ya, bener ya? Iya, ini kan sudah musim keduanya Hakan. Kemudian dia juga mengomentari soal Darmian dan Benjamin Pavard. Saya mengetahui Mateus sepanjang hidupku karena memang sudah senior sekali kan. Kayaknya dia tidak pernah melewatkan pertandingan di karirnya. Ini artinya jarang banget cedera, hampir tidak pernah absen. Walaupun tidak jadi starter ya, paling jadi cadangan kan. Makanya dia dijuluki Mr. Reliable, bisa diandalkan. Bahkan di sisi kanan pertahanan dia sangat fantastis. Kemudian Pavard datang ke sebuah tim yang sudah well established. Well established itu maksudnya sudah mapan. Dan itu membuat lebih mudah bagi dia untuk beradaptasi, untuk mengintegrasikan dirinya ke dalam tim. Bener banget sih. Apa yang dilakukan Inzaghi dan stafnya menyinggung tadi komentarnya si Ranocchia ini, bener. Inzaghi memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan misalnya Fabio Capello yang kayak figur yang strict. Kamu pemain, saya manajer. Kamu ikut omongan saya. Itu. Kalau Inzaghi itu lebih ke ini juga pernah dikomentari oleh Bastoni kalau nggak salah. Itu dia menempatkan diri seperti kawan, seperti teman. Nggak suka marah-marah, tapi kalau di sisi lapangan, wah berapi-api sekali. Cuma satu aja yang perlu ini kan. Press con-nya tolong dibuat lebih menarik lagi. Omongan dia itu lebih oke lagi, lebih apa ya, headline worthy lah. Kalau selama ini kayak ya sekitar itu aja, jawaban yang normatif aja. Itu yang kurang menurutku. Nah, tentang Januari. Ini ada bocoran bahwa Inter tidak berencana, maksudnya tidak terlalu ngotot pingin dapetin pemain baru di bulan Januari. Nah, yang lucu adalah ini dari pelatihnya sendiri. Padahal biasanya pelatih itu kan cerewet minta pemain yang bagus kan. Tapi ini malah dibilang Coach Simone Inzaghi sedikit saja niatnya untuk mencari pemain baru. Pelatih ini happy dengan skuadnya sekarang. Dan sedikit yang dia inginkan untuk menambah kekuatan dibandingkan apa yang telah dia punyai. Ini pelatih kesayangan manajemen Inter karena nggak cerewet, dikasih Acerbi oke. Nggak dapat Lukaku ya oke. Dikasih pemain tua kayak Arnautovic, kayak Alexis Sanchez, gratisan, ya oke. Arnautovic nggak gratis ya, maksudnya Alexis kan gratis. Oke aja, cuma dia minta Pavard, ya udah dikasih Pavard. Kemudian dia minta juga Thuram, kalau nggak salah dia pingin banget sama Thuram juga, ya udah dikasih Thuram. Selain itu, dia nggak terlalu cerewet minta pemain, kesayangan banget. Nah, sebagai penutup, salah satu target yang lagi-lagi mencuat adalah jeng-jeng Thiago Jallo. Thiago Jallo ini sebenarnya sejak Januari musim lalu sudah dipantau oleh Inter. Bahkan waktu itu kabarnya kalau saja manajemen tahu bahwa Skriniar itu tidak mau memperpanjang kontrak, maka dia akan dijual walaupun dapat duit sedikit dan langsung ngambil si Thiago Jallo. Nah, kebetulan Thiago Jallo bulan Juni musim depan ini sudah free transfer. Aku mau liatin dikit. Thiago Jallo ini adalah tipikal center back yang sangat kuat dalam duel one on one, kemudian di udara juga cukup kuat. Tidak istimewa tapi ya untuk ukuran center back ini sangat cukup. Dia juga punya kualitas teknik yang oke. Aku liatin dikit aja ya, sekedar ada gambaran aja. Tackle dia bagus, kemudian dia juga cukup produktif. Ini dribble dia, dribble. Nah, terus ya sudah segitu aja cukup ya. Gak usah banyak-banyak, nanti aku disemprit. So, apakah dia sebagus Pavard? Kayaknya belum. Cuman kalau kita mengingat bahwa Acerbi sudah semakin tua, walaupun sekarang belum terlihat ada tanda-tanda penurunan, bahkan Acerbi ini ajaib sih aku bilang. Bastoni itu umurnya baru 23, tapi ya staminanya lebih paten si Acerbi. Tapi ya namanya pemain tua kita nggak tahu. Bisa sekali cedera langsung terus say goodbye itu. Menurutku ini sangat layak untuk diincar di musim depan. Secara profil dia kayaknya akan sangat cocok dengan skema Inzaghi. Dia adalah tipikal center back yang punya kemampuan teknik yang bagus, bisa ikut membantu di build up. Cuman aku ngeliat umpan-umpan jauh dia masih kalah dibandingkan Pavard dan Bastoni, apalagi crossingnya nggak jauh levelnya. Tapi ya ikut menambah jumlah
pemain di lapangan tengah ketika build up itu, aku rasa itu sangat berharga. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, terima kasih.